ketika Hitler melancarkan serangan melawan Inggris selama berlangsung Perang Dunia Kedua. Winston Churchill selaku Perdana Menteri Inggris diminta untuk berbicara kepada para pasukan London yang sedang patah semangat. Di situ ia hanya mengemukakan 6 kata pemberi semangat. Jangan menyerah. Jangan sekali-kali menyerah. Ada masa-masa di mana kita akan merasa tidak memiliki semangat dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi tetap jangan pernah menyerah. Jika kita tak lagi punya pilihan, setidaknya kita telah memperjuangkannya. Seorang penulis sekaligus psikiater asal Inggris, John White dalam bukunya The Fight atau Pertarungan, menulis, "Orang yang bangun dan berjuang lagi adalah seorang prajurit sejati. Kuatkanlah selalu dirimu, kembalilah bertarung sebelum tubuhmu menjadi lemah." Yang diperlukan hanyalah ketahanan diri yang tak kenal lelah. Perjuangan yang terus-menerus melalui pasang surut, naik turun, kemenangan dan kekalahan dalam hidup. Setelah itu mencoba lagi dan terus mencoba. Mengapa orang seringkali mengambil keputusan untuk menyerah? Jika seseorang berhadapan dengan tingkat kesulitan atau frustrasi yang tinggi, mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasinya dan memilih untuk menyerah. Jika tujuan atau hasil yang diharapkan tidak jelas atau tidak pasti, seseorang mungkin merasa kehilangan motivasi dan akhirnya menyerah. Beberapa orang sulit mengatasi kegagalan dan mungkin menyerah setelah menghadapi rintangan atau kesulitan. Beberapa orang mengambil keputusan untuk menyerah karena kurangnya dukungan dari orang di sekitarnya ataupun sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Kejadian atau peristiwa tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, atau perubahan kondisi ekonomi juga dapat memaksa seseorang untuk menyerah. Lantas, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mudah menyerah? Buatlah tujuan dengan jelas dan realistis. Sesuaikan semuanya dengan kemampuan serta sumber daya yang kita miliki. Fokuslah pada proses, bukan hanya hasil. Hargai setiap langkah-langkah kecil yang bisa kita buat setiap hari. Berbagilah impian dan tantangan dengan teman, keluarga, atau orang lain. Karena dukungan sosial akan memberikan motivasi tambahan dan membantu kita melewati masa sulit. Temukan cara untuk mengatasi atau mengurangi ketakutan kita. Misalnya dengan cara membagi tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dicapai. Jangan takut untuk gagal. Terima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju suatu kesuksesan. Belajar dari kegagalan akan membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Tanamkan selalu sikap positif. Buatlah setiap kegagalan menjadi bagian dari suatu proses pembelajaran. Lebih baik kita melangkah maju dan berani mencoba, meski hanya dalam pekerjaan kecil yang mungkin berujung pada kegagalan. Karena tindakan sekecil apapun lebih berharga daripada diam dalam ketidakpastian. Ingatlah bahwa perjalanan menuju sukses seringkali penuh dengan tantangan. Dengan membangun ketahanan mental dan mengambil langkah-langkah positif, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk tetap tegar dan tidak mudah menyerah. Ketekunan dapat membalik skala dari sebuah kegagalan menjadi suatu keberhasilan.
Ketika hidup memberimu alasan untuk menyerah, berikan padanya 1000 alasan untuk tetap bertahan. Karena keberhasilan tidak selalu datang kepada orang yang paling pintar, tetapi kepada orang yang tidak pernah menyerah.